Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, minta maaf sebelumnya. Kami akan pengimbasan pembelajaran mendalam. Kami mengimbaskan pola pikir bertumbuh. Bertumbuh ini dari Profesor Abdul Mufi Mendikbudristek RI. Ini grow mindset. Grow mindset itu adalah berkembang, karena kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah, dan yakin insya Allah ada jalan keluarnya. Pola pikir itu adalah segalanya. Pertama pola pikir, kemudian tindakan, kemudian langsung menghasilkan. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Pola pikir, langsung ke pola pikir ini saja. Ya, kalau kita menghadapi challenge itu apa? Challenge, tantangan. Berarti kita kalau PPT, pola pikir tetap berarti kita akan menghindar. Tapi kalau kita berpola pikir bertumbuh, PPB, pola pikir bertumbuh, berarti kita kalau menghadapi tantangan kita harus menerima. Yang kedua, obstacle apa? Usaha. Itu kita akan, kalau PPT akan menyerah, kalau PBB akan bertahan. Kita bertahan, bagaimana caranya, kita harus bisa. Dan tadi tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kemudian effort, ya. Kalau pikir PPT itu mubadir, ya effort. Kalau PBB peluang. Kemudian ada serangan, ya preventif, dan sukses ada. Itu kalau pola pikir tetapnya itu ancaman, berarti kalau pola pikir bertumbuhnya adalah inspirasi. Kemudian mengubah suara PPT menjadi PBB. Misalkan kalau kita gagal, ya, kegagalan berarti kalau pola pikir tetap berarti saya tidak mampu, menyerah, putus asa. Tetapi kalau kita berpikir bertumbuh, PBB itu PPB, pola pikir bertumbuh berarti kalau gagal kita berarti harus belajar lagi. Kemudian kalau misalnya kita menolak sebagai saat menerima tugas, ya, karena pernah saya kerjakan sebab resiko atau gagal akan besar. Itu kalau PPT, tapi kalau PBB itu tetap kita berkembang untuk mengembangkan potensi diri kita. Kita tetap berpeluang untuk belajar. Kemudian kita langsung ke PM Mawon, pendekatan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kurikulum baru atau tidak, itu tidak. Tapi ini cuma pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Definisinya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Demikian, dan secara holistik dan terpadu. Itu definisi pembelajaran mendalam atau deep learning. Berkesadaran dulu yang disebut mindful, kemudian bermakna yang disebut meaningful, dan menggembirakan disebut joyful. Itu melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Memuliakan dalam penerapan pembelajaran mendalam ini, ya, ini kita yang terlibat saling menghormati, saling menghargai dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai manusia. Pembelajaran mendalam ini prinsipnya ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian melalui olah pikir, hati, rasa, dan raga untuk mewujudkan
8 dimensi profil lulusan. Ini untuk yang kesadaran gitu. Maksudnya di sini kita itu membangkitkan semangat anak, memotivasi anak agar mereka itu benar-benar sadar. Oh, itu ternyata bukan karena kita banyak ice breaking-nya, karena pemahaman kita mungkin salah. Yang mengembirakan itu anak senangnya karena banyak ice breaking-nya, kemudian nyanyi. Ternyata tidak. Mengembirakan di sini itu ternyata yang mana itu anak merasa nyaman, merasa enjoy saat belajar. Jadi bukan wujudkan pembelajaran dalam di sini kita sebagai guru harus mengasah anak pola pikir mereka gimana. Mereka bisa berpikir untuk memahami tadi, menganalisa dari permasalahan, kemudian bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Mengenai dimensi profil yang pertama yang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu bukan ketika kita memulai pelajaran dengan berdoa, kemudian misalkan untuk yang religius kita bukan seperti itu ternyata. Jadi materi yang ada di pelajaran kita, di PP kita itu hubungannya sama yang dimensi profil lulusan itu yang mana. Terus sebagai contoh tadi saya untuk beri liburan. Nah, dari kegiatan anak itu dia kan bisa menceritakan tentang liburannya. Kemudian kalau anak cuma stay di rumah aja, mereka kan tidak mengetahui tentang keindahan yang ada di luar rumah kita. Nah, dari situ berarti anak bisa, oh ternyata Tuhan itu menciptakan alam semesta yang indah seperti ini, sehingga dimensi dari keinginan dan ketakwaan itu bisa tumbuh dari diri anak tersebut. Jadi dimensinya itu berdasarkan dari PP yang akan kita capai dari setiap pembelajaran dan abiotik. Nah, kemudian di situ, kemudian kenapa kok dimensi yang dimasukkan ke kesehatan? Karena kan dulu ada hubungan antara nyamuk dengan air. Itu maka dimasukkan dimensi kesehatan. Yang IPA itu bisa gizi ya, ada gizi ya, gizi kelas 8. Gizi itu juga profilnya bisa kesehatan. Ya, bisa kesehatan. Kemudian bisa kolaborasinya nanti bersama murid dan guru misalkan, atau mungkin di kemitraan yang lainnya, misalkan puskesmas atau dan lain sebagainya. Asesmen kemarin kan ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kemudian yang asesmen formatif itu ada dua, yaitu asesmen awal dan asesmen proses. Asesmen awal itu kalau dulu istilahnya dengan diagnostik. Kita pembelajaran di kelas itu setiap kita masuk itu sebenarnya harus ada penilaian yang tadi awal, kemudian proses, kemudian akhir, yang mana itu merupakan penilaian dari TP kita. Jadi misalkan kita dalam satu TP itu 2 kali pertemuan, maka nanti akan ada 4 penilaian yang formatif dan 1 yang sumatif. Jadi 2 kali penilaian asesmen awal, kemudian 2 asesmen proses, dan 1 asesmen sumatif. Kemudian kok yang asesmen itu harus ada rencana tidak lanjut. Pembelajaran mendalam sebenarnya cuma lingkaran ini yang kita bahas, itu cuma satu lingkaran ini. Pembelajaran mendalam itu nanti ada kerangka pembelajaran. Nanti ada 4 ya, ada 4 praktek pedagogis, kemudian lingkungan belajar, kemudian pemanfaatan digital, kemudian kemitraan serba belajar. Misalnya kalau pengalaman belajar ini ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian di selanjutnya ada prinsipnya, prinsip pembelajarannya, yaitu BPM berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan seperti yang tadi kita terangkan tadi. Kemudian itu mengarahnya ke dimensi